Salam sejahtera para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan tutorial, pencerahan, informasi, insight, motivasi untuk menunjang kalian mendapatkan kesuksesan yang berkah. Pada kesempatan kali ini aku ingin sharing ilmu lagi, yaitu ilmu yang dipakai oleh orang-orang yang sudah sukses, ya. Ini ilmu out of the box. Semua yang ada di channel Ito Mujigae ini ilmu out of the box. Maksudnya apa? Kalian tidak akan menemukan ini di sekolah-sekolah tinggi atau di sekolah-sekolah formal, ya. Karena ilmu yang ada di channel Ito Mujigae ini adalah ilmu kehidupan. Pada saat orang terpuruk, pada saat orang tidak bisa melakukan apa-apa, kok bisa sukses? Di mana keadaan sudah tidak berdaya, di mana keadaan sudah tidak punya harapan, kok bisa menjadi orang kaya? Nah, bagaimana? Nah, disinilah dibahas bagaimana caranya kita mendapatkan jalan yang tidak dilewati oleh sembarangan orang, ya. Jalan yang hanya dilewati oleh orang-orang yang memiliki jalur insting atau memakai yang namanya feeling dan insting, karena feeling dan insting itu yang akan menemukan jalur-jalur tersebut, ya. Jadi jalur-jalur keilmuan ini itu tidak bisa disentuh tanpa kalian mempunyai insting dan feeling. Insting dan feeling itu adalah kunci untuk membuka jalur-jalur ini, ya. Bagaimana orang-orang sukses atau guru-guru kita ini bisa menemukan jalur-jalur itu? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya sharing kepada teman-teman semua sekalian yang mengklik channel YouTube Ito Mujigae, ya. Oke, yang ingin aku bahas dan aku ingin bagikan ini adalah dari guru kita juga, ya. Guru kita yang seorang mantan tukang sapu, seorang mantan gembel, seorang dulunya ODGJ, ya. Dibilang gila, dibilang nggak waras karena kelakuannya apa? Suka ngomong sendiri, ya. Punya cita-cita tetapi tidak sesuai dengan keadaannya pada waktu itu, ya. Keadaannya pada waktu itu adalah dia tukang sapu, ya. Yang satunya gembel, tetapi mereka punya cita-cita, punya harapan, punya tujuan untuk menjadi orang kaya. Nah, di situ tuh kan nggak sinkron. Kalau orang mendengarkan itu, kalau kalian aja mendengarkan itu, pasti kalian menganggap mereka gila. Karena apa? Mereka menceritakan atau mengumbar kata-kata yang tidak sesuai dengan keadaan mereka. Misal, ada orang nggak punya, ya, sudah orang desa, belakrak, nggak punya apa-apa, tetapi punya cita-cita jadi astronot, punya cita-cita jadi miliuner. Nah, orang yang mendengar itu mungkin di teman-teman di desanya, ya, atau tetangganya dibilang, awas anak itu gila, masa nggak punya apa-apa, tinggal di desa mau jadi astronot. Nah, bagaimana itu bisa terjadi, ya kan? Pendidikannya aja, SD aja nggak nyampe, gitu loh. Mau jadi seorang miliuner, mau jadi astronot, mau jadi orang yang bisa berkelana ke seluruh penjuru dunia, itu kan tidak masuk akal. Nah, itu yang akan kita bahas. Di mana seorang mantan tukang sapu ini atau seorang mantan gembel ini, dia sudah tidak punya harapan apa-apa, dia sudah tidak punya sesuatu yang bisa diharapkan untuk dia menjadi sukses. Kok bisa dia mendapatkan kesempatan untuk itu? Nah, inilah ternyata ilmu yang mereka pakai, ya, itu adalah ilmu yang juga dipakai oleh orang-orang kaya yang ada di luar sana, ya. Di luar sana itu bukan di luar planet, ya, tapi di luar negeri, ya. Kita samakan kesamaannya, ya. Jadi orang-orang di luar negeri itu ada yang namanya imigran-imigran. Imigran-imigran itu pada saat dia berpindah dari daerah miskin ke daerah kota besar, ya, seperti New York, itu mereka itu berbekalnya apa? Mereka cuman berbekal nekat, ya, berbekal nekat, hanya punya tekad sama, ya, badan ini aja.
Pada saat mereka nyampe New York, mereka kerja serabutan, apa aja mereka lakukan ya, sampai akhirnya mereka dapat kesempatan, jadilah mereka itu berkelompok, pengusaha-pengusaha akhirnya menguasai suatu daerah usaha. Akhirnya mereka jadi kaya-kaya, jadi pada kaya semua, akhirnya mereka saling menguasai. Nah, dari situlah timbul serakah dan lain sebagainya. Cuman aku nggak mau membahas hal tersebut ya. Aku mau membahas kalau mereka imigran-imigran itu pada saat datang ke New York ya, mereka tidak punya apa-apa, mereka hanya modal tekad. Apa yang mereka jadikan semangat adalah visi dan misi mereka untuk melakukan usaha. Nah, oke, visi dan misi ya. Pada saat visi dan misi pada saat visi dan misi kita umbar ya, itu bisa melemahkan. Jadi seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Visi dan misi kita umbar jadi melemahkan. Gini. Seperti kembali lagi nih ke seorang mantan tukang sapu dan mantan gembel ini. Pada saat dia punya cita-cita, aku mau menjadi milioner. Dia ngomong pada saat jadi tukang sapu. Dia ngomong ke temennya yang juga tukang sapu, saya mau menjadi milioner. Dianggap gila, ya kan? Alah, kamu pasti nggak akan berhasil, nggak mungkin kamu itu hanya seorang tukang sapu, mana bisa kamu mempunyai perusahaan yang banyak ya. Makanya apa yang dia lakukan adalah diam ya, dia diam dan berusaha. Dia nggak cerita ke temennya, karena percuma dia cerita ke temennya, dia akan mendapatkan tanggapan seperti itu ya, akan mendapat tanggapan negatif dari temennya, dari lingkungannya. Hei, kamu itu hanya tukang sapu, mana bisa kamu jadi pengusaha besar? Hei, kamu hanya tukang sapu, pendidikan aja nggak nyampe SD ya, SD aja protol di tengah jalan, bisanya cuma membaca. Gimana kamu bisa jadi pengusaha? Gimana bisa menguasai banyak orang dan memimpin? Ya, itu yang akan dia dapat kalau dia mengumbar cerita ke teman-temannya yang sesama tukang sapu, ya, kalau dia mau menjadi miliuner. Benar nggak? Ya, sama. Apalagi mantan gembel diceritain saya mau menjadi seorang pengusaha, ya gembel sama gembel menerimanya, hei kamu itu gembel, sadaro gitu loh. Nah, tapi ini gembel spesial ya, sudah dia tidak punya apa-apa, tidak punya harapan, tetapi dia cuma punya tekad, punya cita-cita, punya keinginan menjadi seorang pengusaha. Sedangkan gembel-gembel yang lain tetap betah menjadi gembel gitu ya, karena mungkin mereka sudah mengecap itulah diri mereka ya, mereka tidak akan bisa meningkat, atau mereka juga tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia terima saat itu ya sebagai gembel. Tetapi disitulah yang namanya kekuatan pikiran, kekuatan keinginan, semangat bisa membuat seorang gembel yang tidak punya harapan, yang tidak punya siapa-siapa, bisa menjadi seorang pengusaha yang mempunyai usaha yang ada di mana-mana ya, termasuk juga tukang sapu itu. Oke, jadi apa yang harus kalian lakukan bila kalian punya keinginan, punya cita-cita, ingin kalian wujudkan adalah pakai ilmu diam ya, ilmu diam, silent ya. Ada pepatah bilang silent is golden ya, diam adalah emas. Di mana pada saat itu seorang tukang sapu dia berusaha, dia mengumpulkan pundi-pundinya ya, tanpa dia mengumbar ceritanya kepada teman-temannya, bahkan kepada keluarganya ya. Keluarganya kan sudah membuang dia ya, karena dia itu sudah tidak dianggap karena pekerjaan juga hanya sebagai tukang sapu ya. Apa yang bisa diharapkan dari seorang tukang sapu, apalagi si gembel ya. Si gembel sudah dikeluarkan dari keluarganya, tidak dianggap oleh lingkungan, dianggap tidak ada harapan. Gimana dia bisa sukses? Nah, dia bekerja dengan berpandangan kepada cita-citanya, dengan juga sama menggunakan ilmu diam. Ya, makanya mereka orang-orang sukses, coba deh kalian perhatikan, mereka itu suka kadang berdiam diri. Berdiam diri itu dia tidak hanya berdiam diri, dia merenung dan berbicara pada dirinya ya.
dia berbicara untuk meyakinkan kepada dirinya, kamu bisa, ya. Dari situ mereka suka menemukan jalan-jalan yang di luar nalar, jalur-jalur yang out of the box, ya, karena dia memakai feelingnya, dia memakai instingnya, sehingga dia menemukan jalur yang tidak dilalui oleh orang-orang lain, ya. Orang lain mungkin memakai jalur-jalur biasa, jalur-jalur formal, ya. Mereka harus mengeluarkan uang besar untuk masuk ke jalur-jalur tersebut. Tetapi orang-orang yang out of the box pemikirannya, itu dia menemukan jalur-jalur yang tidak ditemukan oleh orang-orang formal, orang-orang biasa. Makanya ini guru-guru kita ini yang saya ceritakan, yang saya bagikan ceritanya ini adalah orang-orang luar biasa, ya, orang-orang yang out of the box, orang-orang yang harusnya ini dijadikan dosen di sekolah-sekolah tinggi, ya. Tetapi ya karena mereka tidak punya predikat formal, ya, dia nggak punya ijazah, dia hanya punya keahlian, skill, dan dia hanya punya harta, ya, untuk juga dia bagi-bagikan, dia sedekahkan, ya. Mungkin juga orang-orang yang punya universitas, orang-orang yang punya sekolah tinggi, dulu itu dia nggak punya gelar apa-apa, ya. Mungkin dulu dia adalah seseorang yang mempunyai cita-cita, karena aku tidak bisa sekolah tinggi, aku ingin membangun sekolah tinggi supaya bisa menelorkan banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa terselamatkan karena mempunyai ilmu, ya. Ada juga kemungkinan yang menggratiskan, kalau dia dulunya itu seorang yang tidak punya apa-apa, sekolah aja susah, akhirnya dia membangun sekolahan itu digratiskan untuk orang-orang semua itu bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pelajaran untuk menyelamatkan dirinya, ya, untuk menyelamatkan keluarganya, lingkungannya. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi jalur ini itu jalur spesial, ya. Kalau kalian mau menggunakan jalur ini, kalian harus menggunakan ilmu diam, ya. Ilmu ini yang digunakan juga oleh orang luar negeri, ya. Orang yang menguasai pangsa pasar itu dia menggunakan ilmu ini, ilmu silence, ilmu diam. Jadi mereka itu bergerak, itu orang nggak tahu, ya. Bisa jadi itu mereka itu bergerak pada saat orang lain tertidur, ya. Orang lain tidak punya ide, dia sudah duluan punya ide. Orang lain tidak orang lain belum mendapatkan gambaran tersebut, dia sudah mendapatkan gambaran tersebut. Karena apa? Dia diam. Dia melakukan yang namanya ilmu silence. Jadi kalau kalian mau menguasai ilmu ini, kalian harus mulai menata diri kalian, ya. Menata diri kalian, kalian memvisualisasikan apa yang kalian ingin wujudkan, cita-citakan apa yang benar-benar kalian inginkan. Setelah itu kalian diam, berbicaralah hanya pada Tuhan, mengeluhlah hanya pada Tuhan, ya. Semangati diri kalian sendiri, ya, karena diri kalianlah yang akan nanti akan membuktikan hal tersebut, ya. Hanya diri kalian aja, ya. Kemungkinan bolehlah orang terdekat kalian, ya. Kadang juga orang terdekat itu juga menganggap kalian gila. Kalau kalian tidak punya apa-apa, ya, sudah tidak punya apa-apa, tetapi kalian itu bilang ke orang tua kalian, ya, bilang ke orang tua kalian kalau kalian mau menjadi orang sukses. Nah, orang tua kalian nggak percaya, kamu itu bego, gimana bisa jadi orang sukses, males, nggak patuh, gimana bisa jadi orang sukses, ya. Seperti itu. Makanya jadilah orang yang sedikit sekali bertutur kata, ya. Kalau kalian punya keinginan, kalau kalian punya apa yang ingin kalian wujudkan, diamlah, karena ilmu diam ini, ya, akan menuntun kalian mendapatkan pencerahan yang maksimal, ya. Pada saat kalian punya cita-cita tetapi di sekeliling kalian itu memberikan pandangan-pandangan negatif, itu bakalan terluka kalian, ya. Walaupun misalnya kalian kuat untuk menanggapi itu, tetapi kalian akan bakal terluka, kulit kalian akan bakal tergores,
kalian bakal akan sakit hati karena kalian dicemooh, kalian dibully, ya. Itu bisa merusak kinerja vibrasi tinggi yang ada pada diri kalian. Makanya untuk kalian mewujudkan sesuatu, untuk mempertahankan vibrasi kalian tetap tinggi, kalian bergeraklah secara diam-diam. Ya, teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, ya, ilmu ini, ilmu out of the box, kalian bisa praktekkan. Kalau kalian punya keinginan, kalian punya cita-cita, diamlah, bergeraklah secara rahasia, ya, bergeraklah secara diam-diam, biar mereka semua tahu nanti setelah kalian mewujudkan apa yang kalian inginkan. Bila kalian sudah berada di atas, di topnya mountain, ya, di mana kalian di situ bisa mengumbar cerita sebanyak-banyaknya, kalian bisa sharing kepada mereka semua, dan kemungkinan kalian akan menunjukkan jalan gimana pada saat kalian berada di bawah bisa berada di atas. Jadi jalan apa yang kalian tempuh supaya kalian bisa berada di top of the mountain. Nah, itu teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua. Jadi apa yang kalian isi hari demi hari adalah kinerja dan karya, ya. Tetapi setelah kalian mempunyai karya, kalian harus memperlihatkan kepada orang lain, ya. Kalian harus membagikan karya kalian kepada orang lain. Agar apa? Agar menjadi berkah. Pada saat kalian sudah menjadi orang sukses, menjadi miliuner, bagikan, sharingkan ilmu yang kalian dapatkan pada saat perjalanan kalian menjadi seorang yang sukses. Kemungkinan ada orang juga yang ingin seperti kalian, ada orang yang juga mau sukses seperti kalian, tetapi tidak tahu caranya, tidak punya apa-apa, dan juga tidak punya harapan. Mereka tidak harus melalui jalan seperti yang kalian alami, ya, kesusahan-kesusahan, kesakitan-kesakitan yang kalian alami. Kalian bisa membagikan cara untuk mendapatkan jalan untuk mencapai puncak itu tersebut, ya. Para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, memang sedekah itu tidak hanya uang. Kalau orang punya uang disedekahkan, ya, kemungkinan yang disedekahi itu akan terus meminta uang dan dia tidak akan berkembang. Tetapi kalau kalian mempunyai ilmu, sedekahkan ilmu, karena ilmu itu akan berguna bagi orang tersebut untuk berkarya dan mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Ya, mungkin aja orang yang mendapatkan ilmu dari kalian itu jauh lebih sukses daripada kalian. Bisa jadi teman-teman sekalian. Jadi saya itu punya cerita, saya itu mempunyai karya, ya, saya mempunyai karya berupa resep masakan. Tetapi di saya resep masakan itu tidak berguna. Pada saat saya kasih ke orang, ya, resep itu meledak. Nah, seperti itu. Disitulah, itu nanti saya akan bahas di lain video, gimana caranya kita bisa sukses. Itu salah satunya adalah dengan kita menjiwai apa yang kita lakukan, ya. Kalau kita sinkronis dengan apa yang kita jual, apa yang kita kerjakan, itu akan meningkat. Tetapi kalau tidak sinkronis, stagnan, tidak akan kemana-mana jalannya. Jadi teman-teman sekalian, makanya kalian bisa melihat orang-orang itu sukses tidak sama, ya, tidak di bidang yang sama, ya. Orang juga ada jualan pohong nih, atau jualan mie ayam. Banyak yang jualan mie ayam, tetapi kenapa yang sukses tidak banyak, ya? Padahal semuanya mie ayam, mungkin rasanya juga semuanya sama. Tetapi kenapa penjual 1 dengan penjual 2 dengan penjual 3 hasilnya tidak sama? Nah, disitulah itu letaknya, namanya sinkronisasi, sinkronisasi kita dengan apa yang kita dagangkan, dengan apa yang kita jual. Makanya itu kita bahas nanti. Yang sekarang yang kita bahas adalah teman-teman bisa menggunakan ilmu diam ini untuk kalian meraih apa yang kalian inginkan, ya. Dan kalian pasti bisa, karena ini ilmu mudah. Ini hanya bagaimana cara kalian menahan supaya
kalian itu tidak terkena energi-energi negatif dari orang-orang yang tidak percaya pada kalian, ya. Kalian harus percaya pada diri kalian sendiri dan kalian harus bersemangat untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalian tidak perlu mendengarkan sekitar kalian yang berpikiran negatif kepada kalian yang dapat menghambat perwujudan cita-cita kalian. Oke? Semoga kalian mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan, dan jangan lupa praktekkan ilmu diam ini untuk kalian mendapatkan kesuksesan. Untuk teman-teman semua, terima kasih ya sudah menyimak bahasan kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.